Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Kim dari Prodi D3 Keperawatan semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang obat Ramipril. Yang pertama ada golongan. Ramipril merupakan obat golongan ACE inhibitor yang bekerja dengan cara menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin berperan dalam menyempitkan pembuluh darah. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan dalam pengobatan gagal jantung dan setelah serangan jantung. Yang kedua, ada resep atau tidak. Ya, baik di sini tuh ada resep. Seharusnya obat ini harus dianjurkan dengan dokter dan obat ini tuh termasuk obat keras. Yang ketiga ada manfaat indikasi. Ramipril adalah inhibitor yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Untuk menurunkan tekanan darah tinggi, membantu mencegah masalah ginjal, serangan jantung, dan stroke. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati gagal jantung pada pasien yang baru saja terkena serangan jantung. Ramipril bekerja dalam merilekkan pembuluh darah sehingga dapat mengalir dengan mudah. Baik, di sini ada yang keempat, mekanisme atau dengan cara kerja. Ramipril merupakan obat golongan ACE inhibitor yang bekerja dengan cara menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin berperan dalam menyempitkan pembuluh darah. Cara kerja ini dapat membuat pembuluh darah melebar, aliran darah lancar, tekanan darah pun menurun. Yang kelima ada dosis. Dosis obat diberikan oleh dokter. Berdasarkan kondisi medis, dosis diberikan bervariasi berdasarkan kondisi individu selama pengobatan. Dokter akan melihat respon terhadap pengobatan dan melakukan penyesuaian dosis bila diperlukan. Baik, di sini juga ada dosis gagal jantung untuk dewasa. Dosis awal 1,25 mg sekali per hari maksimal dan 10 mg per hari. Dosis lebih dari 20,5 mg dapat diberikan dalam dosis tunggal atau dosis terbagi. Baik, ada juga dengan dosis hipertensi dewasa. Dosis awal 2,5 mg merupakan dosis hingga waktu tidur. Dosis pemeliharaan 2,25 mg sampai 5 mg hingga 10 mg per hari jika diperlukan. Yang keenam, aturan pakai. Dan di sini aturan pakai pengobatan Ramipril, pengobatan dimulai dari 3 sampai 10 hari setelah serangan jantung. Dosis awal 2,25 mg 2 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan sehingga 5 mg 2 kali sehari setelah 2 hari. Pengobatan dosis pemeliharaan 2,5 mg 2 kali sehari. Yang ketujuh ada peringatan, obat ini jangan digunakan apabila mempunyai kondisi medis seperti ini. Yang pertama, memiliki riwayat angiodema, pembengkakan jaringan bawah kulit atau mukosa. Yang kedua, penggunaan bersamaan dengan aliskin yaitu pada pasien dengan diabetes atau gangguan ginjal. Terus yang ketiga ada kehamilan dan menyusui. Terus ada juga cara konsumsi ya. Yang pertama, jangan mengurangi atau menambah dosis tanpa konsultasi dulu dengan dokter. Ramipril dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makan. Minum segelas air untuk menelan Ramipril, jangan menghancurkan. Mengunyah atau membelah obat ini karena dapat mengurangi aktivitas obat. Baik, yang kesembilan ada kategori kehamilan. Telah ditemukan bukti positif adanya resiko terhadap janin, namun pengguna oleh wanita hamil dapat dipertimbangkan apabila ada manfaat dari penggunaan obat. Contoh, obat ini diperlukan dalam situasi mencekam jiwa atau penyakit serius di mana obat yang telah aman tidak dapat digunakan atau tidak efektif. Baik, yang ke-10 ada bentuk obatnya. Untuk bentuk obat Ramipril ini bentuknya tablet ya.
Terus yang ke-11 ada interaksi dengan obat lain atau dengan makanan. Baik, menggunakan Ramipril dengan obat-obatan lain dapat menyebabkan terjadinya interaksi. Yang pertama, itu dapat meningkatkan efek hipotensi apabila digunakan bersama dengan diuretik atau obat antihipertensi lainnya. Yang kedua, meningkatkan resiko kerusakan fungsi ginjal dengan OAINS. Yang selanjutnya, meningkatkan resiko hipotensi, hiperkemia, nefrositas dengan aliskin pada pasien dengan diabetes atau gangguan ginjal. Informasi yang diberikan bukan sebagai pengganti konsultasi medis langsung dengan dokter atau mengarahkan pemakaian obat dengan merek tertentu. Pemakaian obat harus dengan resep dokter. Ketersediaan obat tergantung pada indikasi yang disetujui oleh Badan Pengawas Makanan atau BPOM. Baik, yang ke-12 ada efek samping obat. Efek samping yang dapat terjadi setelah menggunakan obat ini. Baik ya, untuk pengguna obat ini nanti ada efek sampingnya. Yang pertama itu batuk, kering atau persisten, pusing, sakit kepala seperti vertigo. Yang kedua ada kelelahan. Yang ketiga itu ada mual, muntah, diare. Yang keempat itu ada hipertensi, hipotensi. Yang kelima itu ada penia. Yang keenam itu ada reaksi anafilaksis. Terus selanjutnya ada yang ke-13, saran hidup dan olahraga. Sebaiknya jika minum obat ini harus diimbangi dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, berolahraga seperti itu. Dan apabila menderita hipertensi, sebaiknya jauhi makanan yang mengandung kalori yang menaikkan hipertensi. Yang ke-14 ini ada merek dagang, yaitu biasanya yang dipasarkan di apotek-apotek itu ada Tenapril, terus ada Vivac, terus ada Enekmia, Hiperfil, Ramikval, Ramipril. Harga Ramipril itu yang kemasan 2,5 mg itu bisa 3.000 sampai 8.000 per strip. Sekian penjelasan obat Ramipril dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.